Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wirma, mahasiswa karyawan semester 4, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester Islamisasi Disiplin Ilmu Kesehatan FIKES 2022 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun pokok bahasan adalah sebagai berikut. Materi ke-8, pelayanan kesehatan Islami. Ke-9, kesehatan global. 10, kesehatan nutrisi. 11, kesehatan reproduksi. 12, determinan kesehatan. 13, K3 keselamatan dan kesehatan kerja. 14, epidemi perspektif Islam. 15, Islamisasi masyarakat. Materi ke-8, pelayanan kesehatan Islami. Secara sederhana, pelayanan kesehatan yang Islami adalah segala bentuk kegiatan asuhan medik ataupun asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam. Di situ ada akidah, ibadah, dan syariahnya. Ada maqasid syariahnya melalui pengajaran praktek hubungan sosial dan kepedulian kepada sesama yang sesuai dengan ajaran Islam. Syariat yang dikerjakan juga sesuai dengan Islam. Materi ke-9, kesehatan global. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya, dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya dari yang diharamkan. Maka daripada itu, hendaklah seorang muslim senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan zina. Seperti yang telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah muncul fahisyah yang merajalela dan mereka penghuni bumi ini terang-terangan menganggap biasa perzinahan, maka akan tersebarlah yang namanya pandemi atau wabah atau taun dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah ada dari peristiwa sebelumnya. Materi ke-10, kesehatan nutrisi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-A'raf ayat 31, itu secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita makan, minum, dan tidak boleh berlebihan, karena Allah tidak suka, tidak ridho dengan pola yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, nutrisi itu harus mengandung gizi, kemudian dari segi hukumnya harus halal dan thayyib, kemudian dari cara mengkonsumsinya itu harus seimbang alias tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mubazir. Jadi harus seimbang. Materi ke-11 adalah kesehatan reproduksi. Adapun masalah yang dibahas di sini yang pertama adalah menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid tidak hanya sekedar menandai berfungsinya organ reproduksi yang sehat, tetapi juga menandakan bahwa seorang wanita telah mampu untuk bereproduksi, mengalami kehamilan dan melahirkan untuk keberlangsungan kehidupan. Wanita haid dibedakan atas A. Wanita yang baru pertama kali haid, B. Wanita yang biasa haid atau berulang kali haid, C. Wanita yang lupa atau bingung masa haidnya. Menurut Islam, batas haid umumnya adalah 1, 7, atau 15 hari. Dan Islam juga mengatur hukum etika yang harus diperhatikan, seperti larangan untuk menggauli wanita yang sedang haid dan juga keharusan menjaga kebersihan diri dan bersuci
saat haidnya berakhir. Masalah yang kedua adalah kehamilan. Kehamilan dalam Islam dinilai sebagai suatu ibadah, sehingga harus dijaga kesehatannya dan tidak boleh dianggap sebagai beban. Ketiga, masa persalinan. Islam sangat memuliakan wanita dalam masa persalinan, sehingga jika dia meninggal saat melahirkan, maka dia mati syahid. Keempat, menyusui. Islam menganjurkan seorang wanita atau ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Kelima, nifas. Masa nifas adalah sekitar 40-60 hari. Yang keenam, perawatan anak. Ini semua dinilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ke-12, determinan kesehatan. Dalam Islam, kesehatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, gaya hidup, keturunan, ataupun pelayanan kesehatan semata, tapi juga dipengaruhi oleh faktor iman dan faktor ibadah. Semakin dalam keimanan seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang itu akan sangat berpengaruh, karena ketenangan jiwa melalui iman dan ibadah ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan jasad. Sebagai contoh, ketika seorang itu sholatnya benar, di mana semua anggota tubuhnya bergerak, sehingga dengan menggerakkan semua anggota tubuh tersebut berdasarkan teori olahraga, maka itu sangat menyehatkan jasmani dan memberi ketenangan rohani atau batin. Materi ke-13, K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Islam, aspek praktis dari program K3 untuk mengurangi risiko karyawan atau pekerja supaya tidak terkena bahaya di area kerjanya. Sebagai contoh adalah upaya untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh, tidak mabuk, terhindar dari asap atau cuaca yang tidak bersahabat, tidak pakai pelindung diri atau APD, dan lain sebagainya. Maka lingkungan kerja perusahaan itu harus menyiapkan hal-hal yang bisa diprogramkan untuk tindakan preventif sehingga dapat menjaga keselamatan para karyawan seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD. Konsep K3 itu adalah upaya pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dan hal-hal yang mengancam keselamatan karyawan, sehingga antara perusahaan dan karyawan hendaklah saling menjaga sehingga terbebas dari sikap-sikap saling membiarkan dan saling menzalimi. Materi ke-14, epidemi perspektif Islam. Wabah atau pandemi itu sebenarnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan kejahatan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia sebagai hambanya. Maka jika terjadi suatu wabah, maka sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengar suatu zona merah yang di situ ada wabah atau pandemi atau taun. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, maka ketika kalian mendengar suatu daerah ada wabah atau taun atau pandemi, maka kalian jangan memasukinya. Dan jika taun atau pandemi itu terjadi di suatu daerah, sementara kalian ada di dalamnya, maka kalian jangan tinggalkan daerah itu. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang nantinya menjadi landasan teori karantina atau lockdown wilayah untuk mencegah penyebaran wabah atau taun atau pandemi. Materi ke-15, Islamisasi masyarakat. Sebagai tenaga dan akademisi kesehatan, kita tidak hanya sekedar memberikan penyuluhan secara normatif kepada masyarakat, akan tetapi juga berdakwah, mengajak orang melalui sikap dan akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
maka hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengedepankan akhlak, di mana ini akan dilihat, dinilai, dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, berdasarkan ilmu, di mana setiap aktivitas harus berdasarkan ilmu yang sudah teruji secara empiris, tidak hanya berdasarkan prasangka atau kira-kira. Yang ketiga, selalu berkeinginan untuk menyelamatkan orang lain dan mengajak kepada kebaikan.